itu tidak perlu juga dibatasin. Mungkin lebih baik lihat situasional. Karena pengalaman kami yang lalu-lalu memang bisa jalan, Bu, gitu. Jadi kalau dibatasin juga, apakah truk-truk ini uh, kalau ke Jawa melewatin tol? Ternyata juga tidak, Bu. Jadi kalau mobil penumpang ini akan terbagi otomatis. Jadi mobil penumpang dia akan banyak lewat di tol. Sedangkan untuk angkutan truk dia pasti lewat di non tol. Nah, biasanya itu dilihat dari situasional. Pada saat dia rame, dia akan masuk di kantong parkir, nanti pada saat kosong dia jalan lagi sehingga dampak ekonomi terhadap angkutan tidak terlalu berdampak karena sepertinya agak sia-sia kalau itu dibatasin. Karena masalahnya pada saat pengalaman dibatasin, betul-betul tidak boleh jalan, ternyata jalannya juga kosong. Makanya biasanya dibagi-bagi jalannya gitu, Bu. Oke, Situasional gitu. baik baik Pak. Kita ke Pak Mahendra terlebih dahulu, mungkin pertanyaan yang sama, seberapa jauh dampak dari pembatasan di jalan tol ini terhadap operasional angkutan logistik? Ya, terima kasih. Pertama-tama mohon maaf saya harus pakai masker. Yang kedua begini Bu, di industri ini ada 3 jenis transportasi yang operasional di lapangan. Pertama adalah first mile. First mile itu adalah raw material dari sumbernya menuju ke pabrik. Kedua mid mile dari pabrik menuju ke area distribusi, dan terakhir last mile menuju ke pembeli akhir. Nah, dalam 3 aktivitas first, mid, dan last mile ini, ketika akhir tahun ini, biasanya industri itu sedang menaikkan posisi distribusinya karena dia mengejar tutup tahun, seperti itu. Dan ini setiap tahun seperti itu. Sehingga year end yang disebut dengan year end peak itu ditunggu-tunggu setiap industri agar mereka bisa mendistribusikan barang-barangnya sampai ke akhir tanggal 31 Desember, baru dia tutup buku. Nah, momen seperti ini kan sebetulnya kalau industri melakukan hal yang sama, benefitnya buat perusahaan, buat negara kan adalah pajaknya nanti akan diambil dari hasil revenue atau penjualan masing-masing industri itu gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita harus minta pemerintah melihat secara helikopter view seperti ini. Sehingga Nataru, saya setuju dengan Pak Margo tadi, Natal dan Tahun Baru itu 2 hal yang terpisah, seperti itu. Sehingga kalau kita dibatasi, padahal momen-momen itu adalah momen-momen peak yang akan diambil oleh industri untuk menaikkan revenue-nya gitu. Ini sangat kontraproduktif, satu. Kedua, tahun ini Natal dan Tahun Barunya jatuh kalau libur 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kemudian Tahun Baru juga demikian. Sehingga pembatasannya kalau bisa, saya setuju dengan Pak Margo tadi, kita buka tutup gitu. Kita lihat situasinya. Kalau tidak terjadi kemacetan, dibuka aja, seperti itu. Dan dipisah antara jalur logistik dengan jalur penumpang. Dan memang selama ini kita nggak pernah lewat jalur tol, karena memang biayanya terlalu mahal dan kita lewat jalur pantura, seperti itu. Jadi menurut hemat kami, ayo sama-sama kita akhiri di tahun 2000 di akhir tahun ini dengan sama-sama produktif gitu. Oke, baik. Yang ingin berlibur tidak terganggu, tapi industri yang dalam hal ini akan menghasilkan input pajak bagi pemerintah meningkat juga difasilitasi. Kira-kira begitu, Bu. Baik Pak Mahendra, berarti untuk memperjelas sebenarnya harapan dari pengusaha itu ada baiknya dibentuk kebijakan yang lebih situasional, jadi bukan pembatasan total begitu ya Pak. Dan apakah memang sebelumnya pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan ini atau aturan ini sudah ada komunikasi terhadap para pengusaha yang bergerak di operasional angkutan logistik begitu Pak Mahendra? Selalu mereka mengajak diskusi, dan saya yakin juga teman-teman di asosiasi lain juga diajak diskusi gitu.
Beberapa kali kita memberi inputan seperti itu gitu. Nah, yang penting sekali lagi adalah ketika aturan itu diterbitkan juga dimonitor di lapangan. Ya biasanya kami dulu bersama teman-teman Aprindo gitu kita lihat di lapangan, terutama di pintu-pintu gerbang masuk Cikampek umpamanya gitu ya. Sama-sama kita monitor, ketika kita lihat aman, kita informasikan ke Dishub aman nih, gitu. Tidak terjadi penumpukan umpamanya dari mulai hari pertama kali ditutup, ya kita pantau sampai sore sampai malam, kira-kira aman nggak terjadi ini nggak peningkatan traffic gitu. Kalau nggak, ya buka gitu. Yang berikutnya adalah sebetulnya jalur-jalur yang kosong ya, itu di jam-jam 1, jam 12 malam sampai jam 4 pagi umpamanya. Mari kita arahkan semua ke situ untuk yang logistik. Jadi penumpang jangan, mobil penumpang atau bis itu jangan lewat jam 12 sampai jam 4 pagi gitu, gantian gitu digilir. Karena satu hari kan 24 jam. Ada jam-jam kosong di mana mereka nggak lewat, jangan lewat gitu, gantian gitu. Supaya sama-sama semua diakomodasi. Bukan begitu Pak Marga? Ya, setuju. Karena boleh saya sambung, Bu? Silakan Pak Marga. Jadi kalau Nataru ini kira-kira cuma berapa persen, Bu, yang mengikuti liburan Nataru? Berbeda kalau dia Lebaran. Kalau Lebaran, yes oke lah, semua di mana-mana jalur Pantura, jalur tol semua padat. Orang semua pulang kampung atau liburan. Tapi kalau Nataru itu tidak.